Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'ti wan nahdah. Hadratil muhtaramin, ashabul fadilah, sadatil ulama wal masyayikh, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, ayul hadirin. Maulud itu bisa kita ucapkan maulud, boleh juga maulid. Pernah ada seorang kaisar, raja, namanya Nero, membakar hidup-hidup 600 budak, dibakar urip-uripan, ditancapkan di kanan kiri jalan, dia jalan di tengahnya. Dianggap itu obor, lampu, baru itu bangkai-bangkai manusia, budak tapi. Begitu pula cerita bagaimana seorang budak yang berontak namanya Spartacus, yang akhirnya pun dibunuh dan seluruh keluarganya dihabisin. Ini nonton filmnya nih, jadi ternyata nonton filmnya, ketinggalan. Tapi film ini bagus, film saya, film cerita. Itu yang barat. Yang timur, yang sekarang menjadi negara Afghanistan, Iran, Afghanistan dan sekitarnya, dulu namanya Persia, Al-Furs, Persia, punya agama, namanya agama Majusi, Zoroaster. Kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Kalau kita Fathul Wahabelah, Hammurabi. Tapi kezaliman sangat merajalela, terutama perempuan. Perempuan itu tidak dianggap manusia, dianggap binatang yang bisa menghibur laki-laki. Diskriminasi luar biasa. Perbudakan nggak ada, nggak begitu zalim perbudakan. Tapi kalau ada yang salah melanggar hukum, orang kecil dihukum seberat-beratnya. Kadang dimasukkan ke drumnya dilempar ke jurang. Tapi kalau yang salah, yang melanggar hukum, orang besar, turunan masih kerabat karo raja, atau orang dekat dengan raja, aman-aman saja. Itu kezaliman jahiliyah bangsa Persia. Di Indonesia mau ngoten mboten? Kalau yang salah orang kecil dihukum seberat-beratnya. Kalau yang salah orang besar, tenang-tenang. Berarti jahiliyah berarti ya. Barat Eropa yang dulunya Romawi, sekarang Eropa kan. Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada Jazirah Arabia, bangsa Arab. Orang Arab waktu 15 abad yang lalu sempurna jahiliyahnya. Apa? Tidak ada pendidikan, tidak ada kitab suci, tidak mengenal agama wahyu malaikat, nabi rasul gak kenal. Nyembah batu tanpa ada dasar teologi. Beda dengan orang Hindu, Buddha, nyembah batu tapi ada kitab sucinya, ada dasar teologisnya. Orang Hindu kitabnya namanya Mahavad Gita, orang Buddha namanya Rigveda, itu namanya Upanishad, itu kitab suci mereka. Wong Arab nyembah watu ya watu, tidak berdasarkan filosofi, teologi,
akidah betul wonten. Tidak ada ilmu, tidak ada pendidikan, tidak ada pengajian. Buta huruf, ummiyin. Rasulullah sendiri buta huruf. Enggak pernah sekolah, enggak ada madrasah. Enggak pernah ngaji, enggak ada majelis taklim. Dan enggak pernah pergi ke luar negeri. Nah, yang bisa nulis waktu itu di Mekah, waktu Rasul lahir, tidak lebih dari 10 orang atau 10 lebih sedikit lah. Di antara namanya Qus al-Ayadi, Antarah al-Absi, Umayyah bin Abi Salat, Zuhair bin Abi Salma, Ka'ab bin Zuhair. Itu beberapa orang bisa baca dan tulis. Selainnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, tiba-tiba Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW agar membawa misi risalah akidah, syariah, ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlakul karimah, budaya. Rasulullah diperintah bangun manusia yang seperti tadi itu. Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang tadi itu, buta huruf, nyembah waktu, nggak ngerti aturan. Pernah ada seorang orang Quraisy, tamunya orang Quraisy, ontanya disembelih. Itu terjadi perang antara suku yang nyembelih kalau suku yang punya tamu 40 tahun, namanya perang Fijar. Abu Thalib pamannya Rasul ikut perang. Kanjeng Nabi waktu itu ikut gak membawakan panahnya. Perang 40 tahun hanya karena gara-gara ontanya tamu dicuri, disembelih. Jahiliyah. Kalau punya anak perempuan nggak manfaati. Kalau laki-laki lah itu bisa cari rumput, gembala kambing, onta, sapi. Kalau perempuan apa? Nggak manfaati, nggak ada manfaatnya, menjadi beban. Lebih baik dibunuh hidup-hidup waktu lahir. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anaknya, malah direbutkan dengan saudara-saudaranya. Berebut, kakak adik berebut, ibunya masih cantik. Jangan sampai diambil orang lain, eman-eman. Jahiliyah, paham boten? Lah Gusti Allah ngutus Nabi Muhammad membangun masyarakat yang seperti itu. Sekarang saya eto-eto berjuang mempertahankan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat yang sudah berpendidikan, sudah berperadaban, sudah punya agama, sudah punya akhlak budaya. Gimana? Bagus-bagus, karena sidik maning lah, sidik maning. Supaya lebih bagus maning. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Gimana cara bangun masyarakat yang masih kayak gitu itu? Allah memberikan guidance, memberikan petunjuk metode bagaimana dakwah kepada orang Arab yang masih jahiliyah. Langkah pertama, yatlu alaihim ayat. Sampaikan ayat Quran kepada mereka. Bacakanlah ayat Quran kepada mereka, kepada orang Arab. Kanjeng Nabi menyampaikan tilawatil Quran, tilawati ayatil Quran
kepada orang Arab yang jahiliyah tadi. Orang Arab kaget. Ini yang dibaca Muhammad yang apa ini? Nggak pernah sekolah, anak yatim piatu, nggak pernah ke luar negeri, pengalaman apa-apalah, cari pengalaman nggak pernah. Tiba-tiba menyampaikan kalam yang indah, bahasanya berkualitas, kontennya, isinya. Dari mana Muhammad ini? Wah, memang Muhammad ini tukang baca sajak, tukang baca puisi. Muhammad ini penyair ini. Al-Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Bukan syair yang dibaca Muhammad, bukan syair. Saya tidak ngajari syair, kata Allah kepada Muhammad. Dan tidak layak, tidak wajar Muhammad belajar pantun, belajar puisi, belajar syair, apalagi belajar nyanyi apalagi. Wah, yang dibaca Muhammad ini mantra-mantra dukun, paranormal. Dijawab Quran, wa ma huwa biqauli kahin. Quran bukan mantra-mantra pedukunan. Apalagi kalau sudah mulai pemilu ini, wah, dukun laris, dukun. Seperti saya bukan dukun, nggak laris, enggak. Yang laris dukun ini, Insya Allah. Yang main dari bupati. Wah, Muhammad ini sihir ini. Buktinya kalau ada orang mendengar yang dibaca Muhammad, kepencut, ke bawah, ke sihir lah, disihir oleh Muhammad ini. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Orang Arab berkata yang dibaca Muhammad sihir, bisa melet orang, bisa apa? Orang jadi tertipu, ikut Muhammad. Nah, ini semua reaksi daripada orang Arab. Sampai-sampai Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Bakhtari, bertiga ini sumpah tidak akan mendengarkan Quran bacaan Muhammad. Kalau mendengarkan, takut saya ikut nanti. Kalau saya mendengarkan, jangan-jangan saya ikut. Walid bin Mughirah pernah datangi Muhammad mau debat, pergi dengan percaya diri, pulang habis debat dengan Muhammad, ciut mukanya, pucat. Kena sihir nih Walid, kena sihir nih, kata teman-temannya. Tapi beberapa orang menerima baca Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk. Banyak. Antara lain orang namanya Umar bin Khattab. Beliau meninggalkan kota Mekah setengah bulan berburu di padang pasir. Pulang dari berburu setengah bulan, masuk kota Mekah, ada isu, ada berita, kabar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Marah Umar, apa-apaan adik saya ini, saya tempelengin. Datangi rumahnya. Sampai di pintu rumahnya Fatimah bintil Khattab, Umar mendengar Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar mendengarkan itu ngelumpruk, lemes.
Jangan tadi marah, lemes. Toha, wahai Muhammad, tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tapi Quran adalah petunjuk bagi orang yang mau menerima petunjuk. Peringatan bagi orang yang mau menerima peringatan. Diturunkan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa itu? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Al-Arsy istawa, yang menguasai alam aras sejagat raya ini. Itu mendengar begitu Umar ngelumpruk dan jenengan tak angop. Orang nama curang nangop. Umar tak ngelumpruk. Setelah mendengaran itu langsung tanya, aina Muhammad? Muhammad di mana saiki? Di sana di rumahnya Arqam bin Abil Arqam di Jihad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah sedang dengan beberapa sahabat di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam. Ketakutan para sahabat. Umar kan jawara, preman. Ya bajingan lah, bajingan. Tapi Nabi dengan tenang, iftah lahul bab, buka pintu. Ini salah satu doa saja. Ini doa saja yang dijawab oleh Allah. Salah satu Umar masuk Islam. Jadi saya berdoa pada Allah tadi malam, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Siapa bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, ya Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah turunnya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masuk memeluk Rasulullah, menyatakan masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadah. Setelah itu kata Umar, Rasulullah, hei para sahabat, sholat di Masjidil Haram, gak usah takut, ada saya. Jadi harus ada orang kayak gitu, harus ada orang kayak gitu. Ayo sholat terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi di Masjidil Haram, berjamaah, ayo, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, lawan saya. Barang siapa yang ingin mati lah, kira-kira gitu, lawan saya. Nggak ada yang berani ganggu setelah Umar masuk Islam. Jadi perjuangan itu harus ada yang seperti Umar gitu, harus ada yang gagah berani, kuat gitu loh. Ada enggak? Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW ditulis dengan huruf belum sempurna. Waktu itu tidak ada titiknya. Ba, ta, ta, nun, ya sama. Ayo, sama sama lagi kira-kira. Sahabat bisa. Orang Kanjeng Nabi. Polos. Ba, ta, nun, ya, podo. Maka setelah Islam berkembang semakin meluas, tulisan Arab, tulisan Quran harus disempurnakan untuk membantu orang-orang awam agar dapat baca tulisan Arab. Harus ada titiknya supaya membedakan satu huruf dengan yang lain. Nah, yang berjasa bikin titik bukan sahabat, ulama. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Biasanya jaringan Solikin. Sukardi lah. Tahun 59. Tahun berapa? 59 Hijriah. Wafat tahun 62 dia. Ada titiknya, ba 1 titik di bawah, ta 2 di atas, ta 3 jim titik di tengah,
ha non titik, kho titik di atas satu, dal non titik, dal ada titiknya, dan seterusnya gitu. Dan seterusnya baru gampang baca tulisan Arab atau baca Al-Quran. Semakin meluas agama Islam, sudah ada titik masih kangelan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Menggagas harokat syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Yang cerdas lah, yang cerdas itu loh. Ini otaknya ampas kelapa sih ya tuh. Kelapa isi peres itu masih dipak. Ampasnya kelapa wis santannya diperes masih dipangan, dedel otaknya. Ini gak goreng sih sing mambu. Alas. Kulo seneng sega goreng seneng kulo, tapi segane sing anyar. Jenengan segoreng segala sing mambu, buang. Segala asem buang, jangan dimakan. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 180 Hijriah. Bukan sahabat yang bikin harokat. Nih jasanya ulama nih, jasanya ulama. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, ari ngundang kulo masih Kiai Sangit ngakil, insyaallah. Inna Allah samingun ngalim, ahli sunnah wal jamaah. Kiainya itu kiainya loh itu, bukan orang awam, bukan kiainya juga Kiai Sangit, insyaallah. Undang saya, kiainya nyebut saya Kiai Sangit ngakil. Itu artinya makhraj. Maksudnya apa? Keluarnya suara. Maksudnya keluarnya suara dari tenggorokan salah. Maka ada ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Damel ilmu tajwid di tilawatil Quran, ilmu tajwid tahun 224 Kanjeng Nabi wafat 200 tahun baru ada ilmu namanya ilmu tajwid. Idhar, iklab, idgham, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Ya Allah, dah sempurna sekarang. Tinggal rajin baca Quran pun wis gampang, wis titik wis ono, harokat wis ono, tajwid wis ono, tinggal baca Quran mawon pun. Orang Islam harus bisa baca Quran, harus bisa baca Quran. Yang belum bisa belajar walaupun sudah tua. Lisan ini, mulut ini, lisan pemberian dari Allah, pemberian dari tangi turu pertama kali dinggo maca Quran. Tangi turu cangkeme kok ngerasani uang ya, Masya Allah. Pertama kali kok ngerasani kok jam 12 tangi turu adus sesikatan sembahyang subuh aja dipakai, jangan dipakai untuk yang lain-lain. Pertama dipakai untuk apa? Baca Quran. Insya Allah ala barakatillah. Tangi turu orang baca Quran. Ya Allah, gua apa cangkem, lisan gua apa lisan, gua ngerasani tok, gua bentak-bentak, gua tukaran. Baca Quran dulu, paham boten? Ada lagi dongeng, bukan dongeng sih, sejarah. Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran. Namanya siapa namanya? Pamanah Rasa. Siapa namanya?
mendengar ada agama Islam di Rengas Dengklok Kerawang, diajarkan oleh ulama dari Cina itu namanya Syekh Hasanuddin, tapi karena dia qori maka dipanggil Syekh Kuro, qori pada pembaca Quran. Berangkatlah Raja Siliwangi ke Rengas Dengklok Kerawang, saya bunuh apa ini agama baru ini. Nyampe ke sana hampir mirip kayak Sayyidina Umar ceritanya ini. Nyampe sana ada santrinya lagi baca Quran, santrinya kutilang, kuning, tinggi, langsing, Masya Allah. Arane Subang Larang lagi baca Quran. Prabu Siliwangi melihat Subang Larang cantik, suaranya enak, langsung klepek-klepek. Apa maneh mau ngatain atau mau ngamuk-ngamuk, malah jatuh cinta. Ketemu kalau Syekh Kuro, Syekh, untuk saya saja ya, santri ini ya, saya kawin. Ya silakan, tapi kamu harus masuk Islam. Oh enggak, masuk Islam, masuk Islam. Tapi ada mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Tasbih, lintang kerti bahasa Syekh Kuro. Tasbih, udah saya cari pasar mau berapa gerobak, nggak ada di pasar, di sini nggak ada di Arab sana. Udah saya terbang sana, mau terbang baca hong, biasanya malah buru, biasanya gitu hong itu macet, pisan maning hong orang mabur, pisan maning hong gagal. Kata Syekh Kuro, kalau kamu mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim, hong dibaca hongnya. Tuh ilmu yang Cirebon seperti itu, tidak menghilangkan jambi-jambi Cirebon, tapi asal dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai diundang dan Ramil tak Kapolsek dimarahi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ilam deku tekawut di tegagum tersekabung ngesingat paling ku tekaulah sekas kamu kurung omongku La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejok bumi pitu tersenyum, Kapolsek malah ngejek gemuyu, malah yang mau marah-marah. Dicoba Bismillahirrahmanirrahim. Gelap sangat gelap, suaraku macan putih, darahku macan loron gigirku ya macannya Allah. Wong sendeleng di kabeh macan tok isinya. Ceringkat cerita, datang nggak lama datang bawa tasbih. Ini yang penting itu kan dongengnya. Yang penting terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Nyai Subang Larang. Jadi dia akhirnya istrinya 3. 1 beragama Hindu namanya Ambit Kasih, 2 beragama Buddha namanya Ratu Icih, 3 muslimah namanya Subang Larang. Nanti akan punya anak yang luar biasa. Nomor 1 Syekh Rahmatullah, yang terkenal dengan panggilan Prabu Kian Santang. Kuburannya di Garut kuburannya. Dialah yang mengislamkan seluruh orang Sunda. Putranya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu Islamnya orang pati Islam lah, orang pati ya. Abangan lah. Sing anaknya Prabu Kian Santang mengislamkan seluruh parahyangan orang Sunda. Semua masuk Islam kecuali 1 patih nggak mau masuk Islam, nggak ganggu Islam, namanya Patih Pucukumun, tetap agamanya Karuhunan, sampai sekarang diikuti oleh suku Baduy di Malimping Lebak. Nomor 2 anaknya Syekh Somadullah Ki Kuwu Cirebon, Walang Sungsang, sakti orangnya.
Satu, punya aji-aji, aji dipa, bisa ngerti bahasanya binatang. Jadi kalau semut lagi tukaran, paham. Cecek lagi ngomong, paham. Namanya aji dipa. Dua, titi murti, bisa jadi besar badannya, kelihatan besar raksasa. Yang ketiga, halimun, bisa orang katon. Wah, sama dua halimun, lamun sama dua halimun, alfamat entong kabeh bakal. Kiku Cirebon, Bupati Cirebon, bupati lah ya. Yang nomor tiga, putri, namanya siapa? Rara Santang, atau terkenal dengan nama Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib dari India, namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, yang mengislamkan seluruh Jawa bagian barat. Bukan Jawa Barat, Jawa bagian barat. Jadi Syarif Hidayatullah itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, kalau dari bapak turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya ada orang menggugat katanya Azmat Khan bukan Habib, bukan sekarang-karang. Yang saya baca kitab saya baca Habib Azmat Khan itu. Ente baca kitab yang lain silakan. Ya salam, mau berbeda nggak apa-apa. Digugat Habib katanya. Malah ada lagi yang keterlaluan, berlebihan. Habib di Baalwi di Indonesia ini turunan Yahudi, Masya Allah. Karpel. Asal jangan nyuri pemian weh. Nah, ini contoh orang yang mendapat hidayah melalui Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu ya hadis ya qadim. Radangel nah, biasanya ngajinya sorga neraka mungkar nakir. Saumpama kieu Quran, saumpama iki Quran. Ini hadis anyar dicetak di Madinah, di Jakarta, kertasnya anyar, tintanya anyar, sing gawe menuso anyar betul, anyar. Tapi hakikat Quran sebagai kalamullah, sifatun min sifatillah, qadim. Jadi Quran ini ya hadis ya qadim. Quran sebagai sifat kalam qadim. Quran dicetak hadis. Jawab. Quran ini yang dicetak hadis. Tapi sebagai kalamullah sifatnya Allah qadim. Alhamdulillah paham. Banyak sekali pemahaman ini nggak dipahami kali panjenengan. Padahal kiai-kiai banyak ngaji anak ilmu ya, cuma meden mukar nakir terus. Mukar nakir wis juga. Mukar nakir skala ke Abu Nawas. Waktu Abu Nawas arep mati pesen kowe anggere nyong mati dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol. Wis soak, wis bosok, semambu. Kenapa, Pak? Udah nurut enggak usah takut kenapa. Nang anake pesen. Begitu mati anak cari kain kafan sing wis ambrol mambu. Dikubur kuburan. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, kaget. Loh, ini mayat sudah lama ini. Balik mana orang sudah nakon, orang sudah lama. Jadi ngaji aja mungkar nakir terus nggih. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Sifat yang punya sifat Allah yang maha qidam, maha qadim, maha awal, maha dahulu, azali. Ana maning penting ya. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Ngoten betul ini. Ngono ora?
Ayo ngati-hati. La ilaha illallah hayyun, yang maha hidup, maujud yang diwujudkan. Maujud itu isim maf'ul, mana apa? Diwujud isim maf'ul. Salah. Diwujudkan sapa Allah? Kalau Allah diwujudkan. Ayo ngati-hati tahlil niki. Maknanya yang paling benar, maknanya harus ngerti maknanya. Maujud tegese artinya masy'urun biwujudih, masy'urun dirasakan, biwujudih dengan wujudnya Allah. Yang kerasa nggak ada Allah, merasa nggak Allah itu ada, merasa nggak? Namanya masy'urun biwujudih, namanya maujud namanya. Ojo maujud makna diwujudkan, asal-asalnya maknanya maujud diwujudkan asal mana? Lah sing wujudkan Allah sapa yang wujudkan? Paham boten? Karena kayak tahlil ngoten nggih. La ilaha illallah hayyum maujud, ay masy'urun biwujudihi, dirasakan wujudnya, bukan diwujudkan, bukan. Damat ladaina fafaqat kulla mujizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran mujizat yang abadi ila yaumil qiyamah. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa menjadikan laut merah jadi jalan tol, hebat betul. Tapi masih aneh beli, masih wonten betul buktinya, betul wonten selalu jadi laut mana. Nabi Isa hebat, bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit parah disembuh. Nabi Isa alaihissalam hebat betul. Masih ana beli yang salah kaus. Nabi Ibrahim dibakar orang mempan, dibakar oleh Nabukadnezar Namrud, orang mempan. Ya iya hebat, tapi masih beli. Tapi Al-Quran mukjizah khalidah, mukjizah khalidah, langgeng. Kanjeng Nabi mujizat adalah kitab suci Al-Quran. Masih ana beli? Masih wonten mboten? Tokan macam mboten? Alah paling kulhu falak nas, paling kulhu falak nas Fatihah alif lam mim ayat kursi lima samawat la ilaha illallah tahlilan. Berkat kita, ujung-ujungnya berkat. Bukan masalah lumayan, tahlil ya nggih, maca Quran ya nggih. Tadi saya katakan pagi-pagi baca Quran walaupun sehalaman, berapa menit cuma sehalaman baca. Tahlil itu pasti tahlil pasti. Berkat itu vitamin, multivitamin. Dagingnya anak sairis, buah-buahnya anak, gedang satu, rambutan siji, manisannya anak, dodol, ya Allah, multi gizi. Bareng anaknya 5 rebutan kan, kayak bapak kulo angger oleh berkat anaknya 5 lanang kabeh. Kakang kulo almarhum Kiai Ja'far, terus saya, adik saya Mustafa Akil, adik Malik Yahsin almarhum, adik paling kecil nih Amillah. Mangan berkat kalau ayah datang itu, kalau sudah selesai lari lagi. Alhamdulillah dipakai ini berkat lumayan. Kayak Ja'far lumayan, ya ngajar Alfiyah Fatul Mu'in, Mustafa Akil, oh ya jelas sekali jangan kenal kabeh lah. Lumayan mantu di Mbah Mun, sekarang jadi ketua Dewan Syariah P3. Adik saya Ahsin lumayan ngajar Fatul Mu'in. Adik saya Amillah keluaran S1 Mesir, kulo nomor kali, ya lumayan jadi bang sepi lah. Padahal banyak sekali anaknya kiai nggak jadi kiai, cucunya kiai nggak koyo nenek, nggak koyo kakeknya. Kata betul.
wa khairun nasi du hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida wa syarrul alam dzakarul jududa. Sebaik-baik manusia bapaknya kiai, orang besar, orang alim, kakeknya kiai, dia pun alim, dia pun berprestasi, dia pun berkualitas. Paham boten? Gus Dur hebat, bapaknya Wahid Hashim hebat, kakaknya Hashim Asy'ari hebat. Tuh orang hebat Gus Dur itu. Aqama nafsihi hasaban jadida, dia membangun kebesaran dirinya dan dia keturunan orang besar. Yang paling elek itu anggere wong bisane mung membanggakan bapaknya tok. Idza fakhartahum zakarul jududa, saya keturunan Gunung Jati, aku turunan Kiai Gede sapa lah, gede apa wis lah. Kegede gendawa wis lah. Aku turunannya, tapi dia sendiri gak ada kualitasnya. Gombal itu mana serbet, mending serbet meja, mending serbet WC. Idamal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau ada keluarga pesantren, wis kaman pesantren dulu kiainya mbahnya hebat, santrinya akeh, alim-alim, sekarang kok sepi, itu berarti cucunya sudah bukan macan lagi, sudah monyet. Mbah itu macan, cucunya ra'aita usudaha musikhat quruda. Kamu lihat dia sekarang sudah kurut, monyet, baru mbahnya usud, macan pada mbahnya. Bukan mudah orang kayak cinta orang kan. Bon, mukjizah khalidah, Al-Quran mukjizah khalidah, mujabadi sampai ila yaumil qiyamah, luar biasa. Nah untuk tenangnya yang orang itu paham ya. Dari sisi balaghah, kesusastraan mengandung 3 unsur: ma'ani, bayan, badi'. Ya orang ngerti sama orang ngerti ya. Ya udah mondok bisa ngerti. Dari sisi konten, dari sisi isinya luar biasa. Mungkin nanti saya terangkan nanti. Ada lagi ulama berjasa besar. Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, siapa namanya? Sedih melihat banyak hadits palsu. Qala Rasulullah, pada orang bohong, hadis palsu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, bisa enggak ya bikin ilmu metode menseleksi hadis kini benar kisi ora, bisa ora? Insyaallah siap. Seminggu dadi ilmunya. Madem raja, madem khalifah sudah siap, jadi 1 minggu jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Apa? Kalau ada hadis rawinya bisa dipercaya, dobit tikoh, dobit apalannya kuat, orang tahu lupa, adil kelakuannya benar, mutasil. Kalau kurang siji syaratnya, misalkan orang partai apalan, orang partai adil, turun pangkatnya, kualitasnya namanya hadis hasan. Ya Allah, ini ilmunya pesantren ini. Maka berjasa besar ulama mempertahankan agama Islam. Paham betul? Yang berjasa membangun Islam adalah ulama, bukan takbir. Enggak ada apa-apanya itu. Takbir turune nang masjid, salate ning Monas, bener boleh. Jadi ngompol, ngeces,
ngiler ning masjid, salate ning bener. Tapi pada makan biar pada melu ya 212 melu ya. Wah dia cuma lu akeh wah mau orang gawas bendera NU tak larang, saya larang penyambut. Saya satu-satunya orang yang terang-terangan bahwa sholat di Monas bukan kebangkitan Islam, 212 bukan kebesaran Islam. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dhaif mauquf, munqati', mu'allal, mu'an'an, mursal, ya Allah sampai ke mungkar. Ada lagi rada suwe orang rada suwe. Ada orang namanya Imam Syafi'i. Siapa namanya? Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Ghazah, lagi dibom Ghazah oleh Israel. Kota Ghazah. Suatu ketika, jadi anak wong umurnya pendek tapi jembar. Syafi'i, Imam Ghazali rada tua titik, 55, Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, wafat. Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39, wafat 39. Beliau adalah pahlawan nasional, panitia tim 9, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, Kahar Muzakir, Habib Kusno, Laimana, Maramis, Wahid Hashim, 30 sangat mati. Jadi yang anak wong umurnya dawa tapi sempit, langka kanggone apa-apa kecuali suara siji lumayan lah waktu pilkada, waktu bupati lah. Ya Allah, langka kanggone, langka manfaat blas. Suatu hari Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur daerah Afghanistan dan sekitarnya, Mawaro An-Nahr, daerahnya namanya sebelah sananya Bengawan. Jenenge gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Surat dari Imam Syafi'i dibaca, isinya pertanyaan, Syekh terangkan kepada saya memahami syariat Islam yang benar, bagaimana caranya agar saya bisa paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i segera memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi', sini ambil kertas, ambil pulpen. Imam Syafi'i ngendikan, dikte, Rabi' nulis surat Imam Syafi'i kepada Abdul Al-Mahdi, akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Paham bukan? Orang paham ya? Isinya permen isinya. Isinya singkat mawon. Lamun isi kita orang tahun ya, 4 semester. Gubernur, kalau panjenengan pengen paham syariat Islam harus paham Quran. Nomor 1 itu bayan ilahi, penjelasan dari Allah, namanya Al-Qur'an. Quran itu ayatnya macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas baku, qul huwallahu ahad, dah gak usah tafsir, gak usah takwil, sudah jelas. Ada yang belum jelas, namanya ayat mutasyabihah, ayat yang remeng-remeng. Contohnya aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Apa artinya senggolan? Sahwat atau enggak sahwat? Kakek-kakek, nenek-nenek punya wudhu, senggolan gak sengaja batal.
Orang setawaf yakin nggak bisa tawaf kalau gini, kalau pakai ini. Yang kedua pendapat Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak apa-apa. Nomor 3 Imam Ahmad bin Hambal, kalau sengaja saling memeluk batal, kalau nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, sengaja, rangkulan, ora batal, kecuali kalau melakukan yang satu, itu baru batal. Yang satu apa ya? Itu baru batal itu. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ana maning ayat mutlaqah absolut. Apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah dengan syarat. Orang mutlak dengan kalau pemerintahnya baik, kalau nggak baik ditaatin itu. Kalau pemerintah nggak baik taatin itu. Yang nomor 3, ada ayat perintah umum, ada perintah khusus. Perintah umum aqimus sholah, wajib sholat 5 waktu kapan saja, di mana saja. Tapi kalau perintah perang khusus, walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayi'atihim wa tudkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad fi sabilillah, kamu membunuh atau kamu terbunuh, langsung masuk surga, disambut bidadari cantik sudah telanjang, siap pakai. Makanya dia ngebom muning apa? Jadi pengantin. Jadi pengantin bahasanya, mau jadi pengantin amaliyah, ngebom. Nah, itu ayat perintah, betul perintah, betul. Tapi perintah khusus, perintah mateni wong kafir kalau lagi perang. Kalau ya amal masa ngebom? Paham boten? Gara-gara orang ngajarin pesantren zaitunnya salah kabeh. Pesantren kempek, babakan, buntet, gedongan, Jayanangun, Lirboyo, Ploso, Jombang, Tigarejo, Sarang, Rembang, Lasem, baru bener itu pesantren. Misalnya Az-Zaitun, As-Sofah, Al-Nida, Al-Wisol, Arisalah, Iskariman, Bukhari Muslim, Ali bin Abi Thalib, ini pesantren Wahabi nih. Pesantren Wahabi. Wes yang jelas ngaji nang kiai sing jelas. Paham nggih? Ini jelas mon. Manfaat ilmunya. Nomor 2, kalau sudah paham Quran belum cukup. Kata siapa? Kata siapa yang ngomong? Sing nulis surat arane Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham bayan nabawi, penjelasan dari Rasul. Hadis ana mutawatir, hadis yang mala yuhtamalu fihil kid wal khata, nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong, mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang mulia baik, ada hadis ahad individual. Kenapa harus hadis? Quran global, hadis merinci. Quran umum, hadisnya mengkhususkan. Contoh, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Ini Quran tuh wajib sholat. Ini orang sholat belum rokok, gimana? Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa? Ada nggak di Quran? Yakin nggak ada?
Pernah baca Quran? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Jangan ngomong suara tahu baca Qurannya kangelan ya. Boten wonten. Ayat yang ngomong sholat itu ping 5, arane sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten di Quran itu. Wontene teng hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali salat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Hadis, bukan Quran. Jadi kalau ada orang hanya pegangan Quran, nggak tahu dia berapa kali sholat itu, berapa sehari semalam. Bisa tahu karena kita baca hadis. Paham boten? Ini ringkas banget dulu ini. Nerinci 2 tahun, tenan 4 semester. Wis paham Quran, wis paham hadis, belum cukup kata. Bukan kata saya, bukan kata apa? Terus apa tulisan? Bayan akli, akal harus ikut memahami. Quran pun paham, hadis pun akal harus dipakai, harus itu. Nah, akal ulama, bukan akal ulama. Akal ada 2. Akal ulama kumpul rame memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Apa? Ada akal ulama dewe-dewe individual, namanya qiyas. Contoh sing ijma apa? Contoh ijma ke? Arkanus sholati sab'ata asyar. Ini Quran boten wonten, ini hadis boten wonten. Rukune sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, niat, al-qiyamul liman istata'a, berdiri bagi yang mampu, qiraatul fatihah, baca fatihah ketika berdiri, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Rukune sholat 17. Nih Quran boten wonten, omongan kayak kunku, nih hadis boten wonten. Itu adalah hasil dari ijma'ul ulama. Apa? Maka kita kalau nggak ikut ulama nggak akan tahu berapa rukun sholat. Ini baru bab sholat, baru bab sholat, belum bab nikah, bab waris, bab jual beli, belum. Ini baru bab sholat. Kita nggak tahu rukun sholat, caranya sholat kalau nggak ikut ulama. Ada orang sholatnya bagus, Ustadz, ente sholatnya bagus, sujud, ruku, takbirnya saya sempurna. Belajar dari mana? Oh, saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi bohong. Wallahi bohong kalau belajar ngejawabnya gitu. Yang benar jawabnya belajar dari ayah sejak kecil, belajar dari ibu, belajar dari imam sholat di sebelah rumah saya. Sebenarnya jawabnya aku yang benar, bukan dari Quran hadis, bukan. Itu artinya belajar guru, kiainya dari kiainya mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, sahabat yang alim. Zaid bin Thabit itu ketua tim penulis Al-Quran, penulis Quran itu ketua Zaid bin Thabit, ketuanya. Anggotanya Sayyidina Ali, Muawiyah, Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Anggota penulis Quran yang memimpin siapa? Zaid bin Thabit. 2 anak Kharijah, Kharijah 2 murid Rabi'ah, Rabi'ah 2 murid Imam Malik, Malik 2 murid Imam Syafi'i. Paham boten? Jadi mantep boten melu NU. Wes. Udah usah taklid, langsung saya Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling nomor 1 itu siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari top udah paling hadis. Saya juga tahu hadis nomor 1 Imam Bukhari. Aku ya roh, masa orang roh. Saya juga tahu hadis yang paling nomor 1 itu hadis Imam
Bukhari. Tapi ente tidak tahu ini Imam Bukhari yang ahli hadis, yang hafal hadis 600.000 hafalnya itu, sanad-sanadnya juga, sampai sanad yang rawi-rawinya hafal 600.000. Itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Bukhari sebenarnya hebatnya itu Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Imam Bukhari ngaji Imam Syafi'i, paham betul? Imam Mahmud ya, kalau gitu Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu umurnya Imam Rohaweh, Imam Rohaweh Imam Syafi'i. Ya udah, Haji Abu Dawud. Abu Dawud itu umurnya Imam Ali bin Hasan, Ali bin Hasan Imam Syafi'i. Ayo siapa namanya? Ayo sebut sekali lagi. Ya, SAG ya, Masya Allah. Sarjana alam, lulusan perguruan swasta, dosennya sering mencret, dia sering bolos, pasus bayar 20 juta di wisuda SAG. Dah, ada lagi akal dewe-dewe, bukan musyawarah, namanya kias, apa? Analogi. Ada 9 macam kias itu: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitabi, syi'ri, iqna'i, khitabi. 9. 2 saja contohnya lah, di sini 2 saja. 1, kias burhani, kias fakta, bukti fakta. Sabu-sabu halal apa haram? Kenteng banget jawabnya. Ning Quran wonten inna sabu wonten, hadis wonten sabu haram qala Rasulullah wal Bukhari wonten. Aku bisa ngaramakan sampean. Qiyas burhani ini barang nyata-nyata sama dengan khomer, memabokkan. Khomer hukumnya haram di Quran wonten ya khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Khomer itu setan, kelakuannya setan, jangan dilakoni minum khomer. Ini Quran ada. Lah ini barang podo karo khomer, berarti fakta nyata, berarti hukumnya podo karo, yaitu kalau mau besar begini, ada muskirun, jadi nggak muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap khomer itu haram. Ini namanya apa? Muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrun wa kullu khamrin haram, namanya rumatek namanya. Hada muskirun, muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, qaul syarih, legal statement. Fa hadza haram, natijah shadiqah, konklusi yang positif. Makanya saya menjadi anak mondok lah, kok kayak gula, mondok saja, sekolah mana aja sekolah, mondok kok insya Allah bisa kayak gula, insya Allah. Syukur lebih dari saya, syukur. Pun. Jadi kiasnya namanya kias apa? Burhani, kias fakta nyata. Jadi barang sama dengan khomer memabokkan. Ada lagi kias aulawi, kias lebih-lebih. Jangan mendekati zina haram, jangan mendekati zina haram, mendekati zinanya lebih-lebih, zinanya mendekati apa? Mencium, pegang-pegang, mendekati namanya haram. Ya zinanya lebih-lebih dong. Paham boten? Coba kalau nggak pakai kias, biar paham boten? Itu ulama. Ada lagi
Orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Lahirlah ilmu nahu fa'il maf'ul. Yang ngarang ilmu nahu pertama Imam Amr bin Kumbur. Siapa? Imam Sibawe. Cerita ilmu tak tengahnya orang terangkatnya. Wis semono bewis. Wa yuzakkihim. Setelah Rasulullah menyampaikan Quran kepada orang Arab, nomor 2 tazkiyatun nafs. Orang Arab dibangun akhlaknya. Semua ini kurang ajar kah? Semua ini menjahilnya kurang ajar. Rasulullah disulap dengan cepat. Disulap. Hanya 23 tahun itu Rasulullah, yang 13 tahun di Mekah sembunyi-sembunyi lah, dengan tidak terang-terangan. Di Madinah baru Rasulullah menyebarkan Islam 10 tahun di Madinah. Tapi bisa menyulap orang Arab yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya kurang ajar jadi benar, yang tadinya tidak punya akhlak jadi punya akhlak. Panjenengan sebagai umat Rasulullah akhlaknya saya mboten. Alhamdulillah. Rasulullah mawon, Rasulullah sendiri itu wajib sidik jujur, wajib. Orang sing ngomong sing wajib jujur Rasulullah. Inyong tadi Rasulullah. Jadi Rasulullah sih sing wajib jujur siapa? Wajib sidik. Nah kita jujur Rasul, jadi kena bohong kena. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan hawa nafsu, tamak, rakus, orang korupsi, kalau 100 juta merugikan negara, di penjara 3 tahun 4 tahun. Tapi kalau korupsi sekarang lagi diperiksa ini 8 triliun, itu bukan merugikan negara, membangkrutkan negara. La fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Hancurlah tata kehidupan di muka bumi ini. Hukumannya bukan 4 tahun 5 tahun, bukan, mati hukumannya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu. Orang bikin rusak di muka bumi, bunuh, tusallabu atau di salib, awi salabu, auto kata adim wal min khilaf, potong 2 tangan 2 kaki, buang ke laut. Orang ini bikin hancur kehidupan, tatanan kehidupan bangsa ini. Kalau korupsinya 1 juta atau masih ya merugikan negara, yang merugikan, tapi belum menghancurkan, belum. Wis padahal sampean ono maling membunuh sampean nyolong jam siji kan hanya kehilangan kan ya. Kalau nyolong ya jam, ya duit, ya perhiasan, ya TV, ya diangkat kabeh, menghancurkan rumah kita kan. Nah, gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang, kuasa sidik hilang asalnya. Gara-gara sidik hilang, korupsi merajalela. Waktu zaman Pak Harto sing korupsi mung Pak Harto dan kroni-kroninya. Waktu zaman Pak Harto jarang DPR korupsi, jarang bupati korupsi, jarang. Ya ada tapi jarang zaman Pak Harto. Sekian, alhamdulillah merata. Ya lurah, DKM masjid, ya kepala madrasah, ketua jamiah tahlilan korupsi, masya Allah. Ya Allah. Tapi dengan seorang yang seorang lah, seumpama nih. Padahal martabat bangsa bukan agamanya. Sing ngangkat derajat panjenengan bukan agama. Paham betul? Akhlak. Agama tadi Islam agama. Tapi kelakuannya belesak, akhlaknya belesak, jatuh martabatnya. Akhlaknya baik, martabatnya mulia, akhlaknya jelek, martabatnya rendah. Contoh negara Afghanistan, mireng, kurungan negara kun,
Afghanistan 100% muslim, siji belah kas orang Islam, non muslim, sing orang Islam siji belah muslim kabeh. 99% madzhab Hanafi, ahli sunnah Hanafi, Tarekat Naqsyabandiyah. 1% Syiah, terdiri dari 7 suku. Suku memang pitu, Indonesia tak ratusan. Perang saudara saling maten-patenan wis 40 tahun. Bom meledak di jalan, bom meledak di pasar, bom meledak di sekolah, bom meledak di rumah sakit, bom meledak di masjid. Presidennya apal Quran, presidennya apal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Al-Azhar Mesir, lulusan Al-Azhar, sekolah mau Mesir, dipateni apa? Antek Amerika, kafir. Masya Allah. Karena Burhanuddin orangnya bijak dengan Amerika, ya hubungan maksud itu loh, nggak anti Amerika lah, nggak benci, nggak antek Amerika, kafir, pateni. Ada perempuan nyanyi, bidu wanita nyanyi, pateni. Kenapa? Perempuan haram nyanyi. Oh, jadi mateni, jadi nyanyi haram, mateni orang haram. Ku Afghanistan ku, ayo kulo takon, panjenengan pengen boten liburan sekolah gawa anak putu jalannya Afghanistan, pengen boten? Islam kabeh padaku, pada Islam kabeh itu. Suwang-suli pun negara Jepang, agamanya jelek, jelas nggak benar agamanya. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, Sinto. Lamun kenetan jangan anu apa? Gotoloco, Setul Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subut, Karuhunan, Sidawiwitan, Kaharingan, Kapitayan, agama lokal. Tapi akhlaknya Allah, wong Jepang. Saya udah 4 kali ke sana. Tidak ada copet, tidak ada penodong, tidak ada perampok, tidak ada calo. Di Tokyo itu tidak ada polisi jaga jalan, polisi lantas nggak ada. Supir nggawa mobil tertib sendiri-sendiri. Melanggar tuh malu, melanggar tuh malu. Dirinya malu sendiri. Pejabat tidak ada yang korupsi. Saya bilang di Indonesia itu jaksa, hakim, polisi bisa disuap, heran orang Jepang. Tidak korupsi di Jepang. Bukan takut neraka, bukan. Orang Jepang orang ngerti neraka. Apa neraka itu? Nggak ngerti itu. Apa azab benar itu? Nggak ngerti azab benar. Apa? Kalau nggak korupsi, malu. Kalau saya korupsi nanti anak saya betapa malunya anak. Bapaknya di penjara korupsi, malu. Anak saya korupsi, cucu malu. Ngoten beten. Alah boh. Orang-orang malu apa jalan terus korupsi. Bukan karena takut neraka, enggak, malu kalau saya korupsi. Bersih di jalan Puntung Loko 1 pun betul wonten. Waktu sepak bola Jepang main di Daha Qatar internasional loh, ribuan anak Jepang nonton, supporter dari Jepang datang ke Qatar nonton kesebelasan main, Jepang lagi main. Bubar, bekasnya anak Jepang bersih, langka, gaung sampah satu pun nggak ada. Dibersihin dewek-dewek sampai dibuang ke tong sampah masing-masing. Jenengan mau koten boten. Saya pernah pergi ke Australia dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, terakhir kota Sydney, ibu kota. Besok mau pulang, hari ini di Sydney, ceramah di masjid yang tadinya gereja, dari gereja jadi masjid, dibeli oleh orang Islam. Setelah ceramah, beli oleh-oleh di toko-toko kecil, ya, anduk, celana, kaos, kenang-kenangan. Dapat 1 kardus, 2 kardus, bawa pulang ke hotel, beresin. HP saya hilang. Golekin kasur-kasur, pojok-pojok rauno, HP hilang. Itu kemana ke Jakarta lah. Besok mau pulang, jam 6 mau terbang.
Jam 10 malam mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel, dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak tadi ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung di Primen kira-kira. Cari akhlaknya bagus, mau ke Primen sih ya. Australia non muslim, sekarang yang Islam. Contoh yang Islam, saya pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 21 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, baru Mali. 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah berangkat. Saya memimpin rombongan saya. Di ibu kota Mali, Tembakto, namanya ibu kotanya Tembakto, namanya ibu kotanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor masuk rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Coba mulai sugi, coba ayo mulai sugi, coba ayo mulai sesuk, coba ayo. Sepeda motor jangan masuk rumah. Akhlak namanya. Gusti Allah ngalem Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi, bukan ganteng, tampan, gagahnya. Padahal Kanjeng Nabi ya tampan, yang ganteng ya gagah. Gusti Allah mboten ngalem Kanjeng Nabi ilmunya, padahal Kanjeng Nabi ya pinter. Gusti Allah mboten ngalem Kanjeng Nabi suksesnya, padahal Kanjeng Nabi ya sukses. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau Muhammad orang berakhlak mulia, bil mu'minina raufur rahim, Muhammad kamu sangat santun, ramah dengan sesama orang mukmin. Tahun 8 Hijriah Kanjeng Nabi dari Madinah masuk kota Mekah, diikuti 100.000 sahabat. Dulu Nabi Muhammad lari-lari dari Mekah pindah ke Madinah, sampai sembunyi di Gua Tur kan, 3 hari sembunyi dulu. Semua sahabat juga lari-lari ketakutan pindah ke Madinah. Sekarang 100.000 orang Islam masuk kota Mekah. Orang Mekah ketakutan. Abu Sufyan Al-Bakhtari takut Muhammad besok balas dendam, berdarah-darah kota Mekah. Bumi hangus, rumah bakal dibakar semua ini di kota Mekah ini. Ketakutan semua. Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari silaturahim, rekonsiliasi, silaturahim. Karena apa? Seluruh kota Mekah kalau diurut sedulur kabeh, orang Kanjeng Nabi sedulur kabeh, suku Quraisy, satu suku. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menyakiti Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, saya maafkan, gak ada dendam. Yang dulu pernah melempari batu saya sambil berdarah-darah kaki saya maafkan, tidak balas dendam. Maka orang Mekah gemeruduk berbondong-bondong nyalami Kanjeng Nabi. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim, demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia, putra dari seorang yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dipuji karo Gusti Allah, Masya Allah. Kula terus terang mawon, sing muji kata, sing ngenyek, sing menghina saya banyak. Tapi yang muji dan yang menghina sama dengan saya, maka gak pengaruh dengan saya. Saya dipuji oleh ente, gak terpengaruh, bangga. Saya dicaci maki, tidak minder. Kadergan pada baik. Sing muji karo kula sing dipuji sama apa? Pada baik mangan lawe ikan asin sambal terasi uswareng melalui WC pada beli. Ya usah gede sampean dipuji nang wong aja bangga, agar sampean dihina karo wong aja minder, aja kecil hati, selama orang itu sama dengan saya. Kalau yang muji itu orangnya hebat, nah itu baru senang tuh.
Ini muji podo bakor sampean. Doyan mang transit dulu bagus. Warga kemarin WC. Paham betul? Dah Kanjeng Nabi sing muji siapa? Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu lembut, kamu ramah, maka mereka orang Mekah bondong-bondong masuk Islam karena simpati, tertarik dengan akhlaknya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu congkak, kasar, sombong, bawa pentung, takbir, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad, gak akan mendekat, malah lari malah. Weh, jangan takbir, jangan malah lari orang nanti. Kanjeng Nabi mboten ngoten, memaafkan. Ayo, saged niru mboten? Ibu-ibu saged niru mboten akhlak Kanjeng Nabi? Ibu saged niru mboten? Yang kemarin orang yang menipu saya 5 juta, saya maafkan. Bisa? Yang kemarin pernah nempelengin saya atau anak saya tempeleng oleh dia, saya maafkan. Saged? Yang kemarin mencuri sepeda motor, saya maafkan. Bisa? Fa'fu anhum, Muhammad maafkan mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ya Allah Gusti, sing ini pukul 5 juta, nyuwun diampuni dosanya ya Allah. Saged? Kanjeng Nabi saya kayak pun Kanjeng Nabi, ya Allah orang Mekah yang dulu menyakiti saya, maafkan dosa-dosanya. Kanjeng Nabi itu, Masya Allah, nggak ada balas dendam. Paham boten? Dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita tiru nggih Kanjeng Nabi, panutan kita yang kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, kula contohnya, datang kepadamu Muhammad, istighfar ning ngiringanmu Muhammad, di depanmu Muhammad istighfar, dan kamu pun ikut memintakan istighfar untuk orang itu, lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya. Panjenengan umroh ziarah Kanjeng Nabi di Madinah, istighfar ning Kanjeng Nabi ning raudhah atau ning ngirane lah, lan Kanjeng Nabi ikut ACC ikut setuju memohonkan ampun dosanya panjenengan, pasti Allah ngapura dosanya panjenengan. Niku namanya Kanjeng Nabi sahibus syafaat. Paham boten? Ada satu suku namanya suku Mudor, 7 tahun gak ada hujan, gak ada air, gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung. Datang ke Madinah, tawassul njaluk tulung karo Kanjeng Nabi. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Muhammad, kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Minta rahmat sama siapa ini? Minta rahmat sama siapa orang ini? Sama Kanjeng Nabi. Nggak dilarang tuh. Kanjeng Nabi bilang jangan minta rahmat sama saya, bid'ah. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh. Kanjeng Nabi lajeng berdoa, mereka belum pulang, di sana di Mudor sana sudah hujan. Percaya mboten? Maulid Nabi ini muji-muji Kanjeng Nabi. Makanya kalau Maulid Nabi ini kiai terutama Rois Syuriah atau Khatib Syuriah harus hafal. Baik berjanji hafal. Anggur hafal aja diamplopin. Mulai aja diantar kalau pakai cek dewek.
Orang beli apal, sing ngapal siapa? Lamun kiai ora apal berjanji, sing ngongkon ngapal siapa? Entah harus siapa? Itu milik kita. Milik siapa? Khutbah Jumat apal-apalan. Mimbar masih aja di buku khutbah. Agar Rois Surya khutbah masih maca aja tinggo maning. Khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin, tahlil, mana kebiasaan untuk dijalani, apal-apalan aja maca. Ini kula ngomong ini saking kasar kan? Tapi kula saking dorong kiai-kiai atau pengurus-pengurus Surya itu, ustaz-ustaz dari pesantren Boyo tak kempek, ayo, jangan sama dengan SAG, khutbah apal, khutbah nikah, apal-apalan, khutbah gerhana, apal, itu loh. Wa amma at-ta'ifa fad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa rabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina فسأله ملك الجبال في لاك لهذه العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Suaranya enak, lagunya enak, apal-apalan, ya Allah. Waktu Kanjeng Nabi bar sholat subuh, baru saja selesai sholat subuh, ada sahabat datang memuji-muji Kanjeng Nabi, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Ya, angel biasanya arane dulu kanan. Muji Kanjeng Nabi, innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala minun ma'azilu. Engkau orang hebat Muhammad, engkau orang sukses, engkau orang luar biasa, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani berakhlak mulia. Kanjeng Nabi dipuji, malah ngupai hadiah selimut yang sedang dipakai. Lagi kemulan selimutnya bergaris-garis, bahasa Arab selimut bergaris-garis burdah, nopo? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoninya. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, di museum Topkapi, museum namanya Topkapi, masih utuh, masih wonten burdahnya Kanjeng Nabi yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair ketika mendengar pujian, masih wonten. Ayo ke Turki dengan saya, tiga tentuku dewek. Bukti ini, bukti fakta sejarah, bukan dalil, bukan. Kalau dalil ayat Quran, hadis, dalil ini sih enggak fakta. Ya masa lu percaya iki burdai masih anak lagi. Waktu Kanjeng Nabi dipuji oleh Ka'ab bin Zuhair, Kanjeng Nabi ngupai hadiah burda, berarti Kanjeng Nabi ridho dipuji, bukan larang, malah ridho. Ada orang Iskandariyah, ulama, namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Suatu stroke 1 bulan, stroke sudah 1 bulan gak bisa bangun. Suatu malam ketemu karo Kanjeng Nabi ngimpi. Jenengan tahu ngimpi Kanjeng Nabi? Jenengan pernah ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Ngimpi ketemu karo pocong? Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, tapi saya punya nadar ingin membuat qasidah yang isinya tujuannya muji-muji engkau, ngalem-ngalem panjenengan, nyanjung-nyanjung. Ya silahkan terus gawenan. Seminggu ngimpi maning ketemu, sudah selesai Rasulullah, coba dibaca, saya ingin dengar. Setelah selesai dibaca, fatabas sama Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi tersenyum, wa majahada jasadahu, usap-usap badannya, fata'afa fauran, sembuh.
bisa lari, bisa jalan, bisa lari lagi. Sudah sebulan stroke padahal. Deh, kosidain deh, apal mboten? Mboten. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Apal mboten? Sing apal apa? Sing apal apa? Ojo dibanding kayak apa itu ya? Amin tadakuri jiran bidi salami mazat tadam'an, campur darah. Apakah karena engkau lagi kangen, rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Kenapa kamu nangis terus? Lagi kangen perempuan ya yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa menangis terus sampai bercampur darah air matamu? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi. Jawabnya, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangis Sayyidul insi wal jin, Sayyidul alamil mulk wa alam malakut, Sayyidul dunya wal akhirah. Dialah kekasihku yang kita harapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi kesulitan atau problem besar. Dialah Muhammad, ayo ngintil melu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Jadi luhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Luhur panjenengan jawab. Luhur panjenengan jelas mboten? Ayo sebut 10 ayo. Hafidhul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifaha falam min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Hafidhul ilah aba'ahu, dijaga dari apa? Apa yang dijaga? Tarokus sifah, leluhur Kanjeng Nabi sing kula sebut namanya ini kok yang saya sebut tadi itu, tidak ada satu orang pun yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi min adamin, dari Adam wa ila abi sampai bapaknya, wa ummi sampai ibunya, nggak ada berbuat zina. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, Nur Muhammad dititipkan, ditaruh, diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus Nabi Adam wafat, pindah anaknya, putrane sampai Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya terang, pindah pada
anaknya Abdullah pindah ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah. Saratun saro nurun nubuwah, nur nubuwah, nur Muhammad mengalir berjalan sampai kepada Abdul Muttalib, mukanya terang padang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk rahimnya Siti Aminah. Fabulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir sujud, mukanya bagian bulan purnama. Abu Jahal dari jauh Kado melihat rumahnya Aminah padang. Ada apanya itu? Rumahnya Aminah kok padang? Belum ada listrik. Akhirnya Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa? Coba Thuwaibah, lihat ada apa sih rumahnya Aminah kok padang. Thuwaibah pergi, balik lagi, majikan, ya Ami, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dan bayi laki-laki itulah yang bersinar. Rumahnya Aminah padang, dari sinarnya bayi laki-laki itu disuruh kasih nama Muhammad. Abu Lahab gembira, seneng ponakannya lahir, karena Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Sampai bersyukur, Thuwaibah, kamu sejak sekarang bukan budak, bebas sekarang, sudah bukan budak lagi, sama dengan saya, bukan budak. Saking senangnya Kanjeng Nabi lahir. Abu Lahab semono kafir dan gembira dengan lahir Muhammad hanya sekali seumur hidup. Nanti di neraka setiap hari Senin dintas. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad jeblos neraka. Senin dintas. Selasa jeblos maning. Selama-lamanya, daiman selamanya. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab gembira Kanjeng Nabi sepisan setiap hari Senin selamanya. Ata annahu fi yaumil itsnain daiman selamanya yukhaffafu anhu dintas sing raka selama-lamanya hari Senin sebab gembira lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran. Maka orang yang setiap malam Jumat baca maulid, setiap akikah baca maulid, omai dadi baca, panene dadi baca, dagangnya laris baca, munggah pangkatnya baca, anaknya lulus sekolah baca, kawin maning baca. Apa maning pahala kayak pahala nih? Pahala kayak apa? Abu sepisan tok dulu. Maka insya Allah nahnu kulluna, kita semua ini min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala barakatillah. Uripe ayem tentrem barokah nggih, rezeki pas-pasan teh berkah, dimakan jadi manfaat, dimakan anak-anaknya bener pinter, daripada duit oleh korupsi, maka proyek atau manipulasi kwitansi belanja satu ditulis 250 dipangan anak-anak jadi nakal, berkuntang, sekolah gagal, ngaji ora gelem, pesantren mogok, narkoba pisan. Udah, karena pakai ini barang haram. Ya panjenengan di hari barang halal, insya Allah anaknya panjenengan jadi wong soleh. Cekap semanten mawon, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.